Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Luas, akademik. Silakan duduk. Terima kasih. Namanya siapa? Gendis, Mbak. Oh, Mbak Gendis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh, sebelum kesini habis ada kelas. Ada hadis. Oh, gimana tuh mata kuliah lu hadis? Alhamdulillah, enak dan menyenangkan. Mbak Gendis kesini pasti ada keperluan ya. Kalau boleh tahu, mau ada keperluan apa dengan saya? Saya ingin konseling, Mbak. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Mbak. Oh, berarti baru kali ini ya? Iya, ini yang pertama kali. Baiklah, sebaiknya saya jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling ini adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Oh, begitu ya, Mbak. Saya paham. Sekarang saya mengerti apa itu konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum selesai, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Baik, Mbak. Saya setuju. Baiklah, coba kamu jelaskan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Jadi masalah saya yaitu saya sering tidak ikut madin di pondok, Mbak. Kenapa tidak ikut madin? Sekarang coba kamu ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan kamu. Jadi ceritanya saat ini saya belum bisa beradaptasi di pondok, Mbak. Karena sebelumnya kan saya belum pernah mondok. Tapi sekarang kuliah malah wajib mondok. Pagi, siang, sore saya kan kuliah, belum lagi mengerjakan tugas kuliah. Dan untuk melepas penat terkadang selesai kelas saya main sama teman-teman, nongkrong atau makan bersama teman-teman. Pulang ke pondok biasanya sekitar jam 6 sore kurang, langsung mandi atau kadang juga tidak sempat. Soalnya wajib sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah ada membaca kitab al-ala sampai menunggu waktu sholat isya. Setelah sholat isya saya merasa capek dan ingin beristirahat dan menggunakan waktu yang seharusnya untuk madin malah saya gunakan untuk rebahan dan kadang juga untuk mengerjakan tugas kuliah. Jadi dibilang saya masih belum bisa memanajemen waktu, Mbak. Oh, jadi kamu kecapean dengan aktivitas sehari-hari kamu ya. Ditambah kamu belum bisa beradaptasi di lingkungan kamu yang menyebabkan kamu susah memanajemen waktu. Iya kan? Iya, Mbak. Oh, madin itu jam berapa, Mbak? Jam 7:30, terus ada jeda sebentar. Oh, jam 7:30. Bagian di sini sering bolos madin itu kira-kira mulai kapan? Semenjak kuliah offline. Oh, sebelumnya itu kuliah online ya? Iya, Mbak, betul. Apakah ada pihak lain yang mengetahui kalau kamu sering bolos madin? Ada, Mbak, terutama teman-teman saya, pengurus dan teman-teman sekomplek yang kamarnya dekat. Kalau ustadz atau ustazah sendiri gimana? Kadang mereka bertanya kenapa tidak. Oh, berarti kamu ini sering bolos madin dan orang-orang sekitar kamu mengetahui dan sudah mengingatkan juga ya? Sudah, Mbak. Tapi kamu bagaimana? Apakah tidak mempedulikannya? Saya sebenarnya mempedulikannya, tapi karena saya belum bisa memanajemen waktu, jadi ya mau gimana lagi. Iya, baik, saya paham. Kamu sudah menceritakan semua masalah kamu, berarti sekarang kita akan mengklarifikasikan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Nah, untuk sekarang kita akan kamu akan menyebutkan apa kelemahan dan kelebihan kamu. Kalau bisa ditulis di sini saja.
coba dituliskan aja Mbak. Coba saya baca. Jadi di sini yang menjadi kelebihan kamu ini sabar, cepat dalam berpikir, cekatan, mudah beradaptasi dan bisa dipercaya. Dan kekurangan kamu sulit dalam memanajemen waktu. Begitu ya? Iya Mbak. Oh iya. Baik, sekarang kita bahas soal sulit dalam memanajemen waktu ya. Coba kamu cari penyebab utama kesulitan dalam memanajemen waktu itu. Mungkin karena saya menganggap bermain dengan teman-teman itu penting Mbak. Kan saya butuh refreshing, main dulu lah sebelum belajar untuk melepas penat. Baik. Sekarang saya ingin tanya, kamu sering bermain-main bersama teman kan? Ini tuh main-main aja atau sambil belajar atau mengerjakan tugas? Biasanya main-main aja lah Mbak, biasa remaja. Main-main biasa ya. Ini waktunya biasanya pas kapan? Saat kelas sudah selesai, kadang siang ataupun sore. Oh, berarti setelah kelas kalian selesai langsung main tanpa pulang ke pondok dulu ya? Iya Mbak. Teman main ini teman main kelas, kuliah, pondok atau teman apa? Ganti-ganti Mbak, kadang teman kelas, kadang teman kuliah yang beda jurusan ataupun kadang-kadang teman pondok. Oh iya. Oh, sekarang bagaimana perasaan kamu dalam menghadapi kesulitan dalam memanajemen waktu? Saya itu bingung Mbak, karena yang harus saya dahulukan menurut saya semuanya penting. Oh, berarti kamu itu bingung mana yang harus didahulukan dulu ya? Tapi kalau menurut kamu sendiri, apa yang harus kamu dahulukan? Apa yang lebih penting dari yang lain? Ya pastinya saya harus mendahulukan kegiatan kampus dan pondok sih Mbak. Iya, paham sekarang. Jadi Mbak Gendis ini orangnya penuh pertimbangan ya. Jadi paham mana yang harus didahulukan, seperti pendidikan itu kan lebih penting. Nah, sekarang perasaan Mbak gimana? Gimana ya? Saya bingung Mbak. Bingung ya. Ya, tapi ada perasaan sedih juga nggak Mbak? Oh iya, sedih juga karena rekapan absen Madin saya merah, takut nantinya saya tidak lulus pondok Mbak. Oh ya, sekarang kita tahu ya penyebabnya. Sekarang saya tanya lagi, saat bermain-main bersama teman itu hanya bermain-main saja atau sambil belajar dan mengerjakan tugas? Cuma main-main aja Mbak. Cuma main-main saja. Tapi apakah bermain-main bersama teman begitu bisa ada manfaatnya? Gimana ya? Kayaknya sih kurang bermanfaat. Jadi sekarang paham ya kalau bermain-main saja itu kurang bermanfaat. Tapi menurut Mbak Gendis nih, apa masalah ini bisa diatasi? Sepertinya bisa Mbak. Gimana caranya menurut Mbak? Saya harus mampu memprioritaskan yang lebih penting seperti belajar, berangkat kuliah, belajar di pondok. Selain belajar apa lagi? Mengerjakan tugas. Lalu apa lagi? Harusnya sih saya nggak pulang ke sorean ya, supaya saya nggak kecapean. Biar nantinya saya bisa ikut maju. Iya. Nah, sekarang saya tanya, prioritas Mbak itu tadi apa? Pendidikan Mbak. Ya, kan pendidikan. Jadi prioritas Mbak udah tahu prioritas Mbak itu pendidikan. Lah, padahal nih di waktu bermain Mbak bersama teman-teman ini bisa loh digunakan buat melakukan hal-hal yang buat Mbak jadi prioritas. Gimana Mbak? Contohnya tuh kayak pas Mbak main bersama teman-teman, nongkrong sama teman-teman tuh jangan cuma main-main aja, jangan cuma cerita-cerita aja, tapi bisa digunakan buat belajar bareng, mengerjakan tugas bareng. Jadinya kan mainnya dapat, mengerjakan tugas selesai, belajar juga sudah gitu.
Nah, sekarang Mbak Gendis sudah paham kan? Sudah Mbak. Gimana? Jadi saya boleh saja bermain, tapi saya juga harus tetap mengerjakan tugas di sela-sela bermain saya. Jadi terus tugas beres, sayanya terhibur dan belajar juga sudah. Nah, betul sekali. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi rencananya mau mulai kapan untuk menerapkan yang sudah dibahas tadi? Selesai konseling ini Mbak. Ya, saya jadi nggak sabar buat lihat perkembangannya nanti. Apakah Mbak Salsa ini nanti butuh konseling lagi nggak setelah ini? Belum tahu Mbak, nanti lihat dulu. Kalau misalkan saya masih belum bisa berubah, mungkin bisa diatur lagi jadwalnya ya. Iya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Bu, cukup saja. Cukup. Udah lega ya Mbak Gendis ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Iya. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Oh iya. Semoga berhasil ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mbak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.